Pria yang terlahir kembali sebenarnya tidak berniat membongkar tipu daya bosnya. Namun wanita cantik yang dia undang malah terus-menerus mempermalukannya. Tanpa tahu bahwa pria itu sudah menggunakan sistem untuk melihat nilai vas itu hanya $250. Awalnya dia ingin memberi mereka jalan keluar. Tapi bosnya tetap bersikeras bahwa itu barang asli. Saat itu wanita cantik di sampingnya mengusulkan kerjasama. Dia akan mengeluarkan $300.000. Dan pria itu $200.000. Namun begitu melihat pria itu tidak bisa mengeluarkan uang, sikap wanita itu langsung berubah total. Melihat itu pria itu langsung membongkar identitas asli mereka. Bosnya pun menyuruh pria itu segera pergi. Melihat situasi seperti itu, pria itu memutuskan memberi mereka pelajaran. Dia langsung mengaktifkan kemampuan tembus pandangnya, lalu menyorot ke lapak batu giok di sebelah. Ternyata dia menemukan sepotong batu giok Imperial Green kualitas tinggi di sudut. Demi membuat bosnya malu, pria itu langsung gesek kartu dan memutuskan memotong batu itu di tempat. Melihat pria itu ditertawakan oleh bos, dia langsung meminta staf untuk membelah batu dari tengah. Tak lama muncullah batu giok kualitas terbaik jenis Ice Jade. Belum sempat pria itu menentukan harga, orang-orang di sekitar sudah mulai berebut membelinya. Akhirnya pria itu berhasil menjual batu tersebut seharga $2,6 juta. Namun begitu sampai di rumah, dia langsung diremehkan oleh ayah mertuanya, bahkan dipaksa putus dengan pacarnya, tanpa diketahui siapapun. Pria itu kini sudah berbeda. Dia langsung menyatakan, jika dalam setahun bisa menghasilkan 1 miliar, maka dia akan menikahi pacarnya. Tapi hanya mengandalkan barang murah tidak cukup untuk mengumpulkan kekayaan dengan cepat. Dia pun memikirkan cara lain yang lebih cepat, yaitu pasar saham dan perdagangan berjangka, menggunakan leverage untuk mencari uang. Meski dananya terbatas, dia tetap nekat membuka akun dengan leverage 10 kali lipat, bahkan meminjam uang dengan bunga tinggi sebesar 20%. Aksinya ini membuat manajer bank ketakutan, berkali-kali memeriksa kelayakan finansialnya. Karena jika harga bergerak lebih dari 10%, seluruh modalnya bisa lenyap dalam sekejap. Tapi pria itu tetap bersikeras mempertaruhkan semua uangnya. Dan ternyata dia justru membeli posisi short untuk minyak mentah. Hanya mengandalkan komisi untuk mendapat untung. Manajer bank yang melihat itu sangat senang. Karena sekarang adalah saat yang menguntungkan untuk long position. Tapi pria itu justru melakukan short. Padahal semua orang yakin harga minyak tidak mungkin turun dalam periode ini. Namun keesokan harinya, manajer bank langsung terdiam. Ternyata pria itu hanya butuh waktu setengah jam sejak pasar dibuka untuk menghasilkan $80 juta. Saat pria itu hendak merayakan bersama putrinya, dia malah melihat pria yang mengejar kekasihnya. Orang itu langsung memperkenalkan diri, mengklaim dirinya dekat dengan sang kekasih. Bahkan mengejek pria itu karena bisa bersama wanita seperti itu. Mendengar itu, pria itu langsung membalas dengan mengatakan bahwa dialah orang paling jelek yang pernah dilihat. Pria itu pun marah besar dan langsung menyerang. Namun pria itu sama sekali tidak panik. Dia bahkan berkata bahwa pria itu pasti akan menyesali perbuatannya.